Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap dan saya percaya bahwa kasih Tuhan akan melindungi kita dan akan menjagai kita. Kita akan diberikan kesehatan, kita akan diberikan kekuatan, dan kita akan diberikan kesanggupan untuk berkarya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, pasal yang ke-34 yang judulnya adalah Undangan. Sebelum kita akan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih, kami rindu untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita saat ini hidup di sebuah kondisi yang boleh jadi akan menyesakkan bagi kita. Ketika kehidupan itu disesaki dengan berbagai macam beban, ketika di dalam kehidupan itu diliputi dengan duka cita dan juga kecemasan, bahkan masalah atau kesulitan itu tidak dapat teratasi, seringkali kita menjadi frustasi karenanya. Dan di dalam kondisi yang seperti ini, seringkali muncul istilah bahwa Tuhan itu tiada. Tuhan tiada bukan berarti bahwa Tuhan tidak berada di tengah-tengah kita. Tuhan tiada bukan berarti kemudian Tuhan tidak menolong kita. Tetapi istilah Tuhan tiada seringkali adalah oleh karena kita seringkali melupakan Tuhan di saat-saat krisis hidup kita, di saat beban itu ada, permasalahan ekonomi ada, permasalahan kesehatan ada, dan seringkali kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk bermohon kepada Tuhan. Sehingga kita kemudian membuat bahwa Tuhan itu tiada, tidak kita libatkan dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain, seringkali juga bahwa kehidupan kita ini banyak diwarnai dengan masalah dosa. Seringkali ketika Tuhan menuntut kita untuk betapa suci dan salehnya kita masih hidup, seringkali kita merasakan bahwa dosa itu menjadi satu beban yang susah untuk kita tanggalkan. Kita terkadang menghadapi dilema terhadap masalah dosa itu. Dan di sisi yang lain lagi juga kita dapati bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, di jemaat Tuhan, maka seringkali menjadi beban yang berat. Oleh karena ketika kita berhasil menjalankan pelayanan kita, penghargaan tidak didapat, tetapi ketika kita gagal dalam pelayanan itu, seringkali kritikan yang didapat. Sehingga bagi sebagian orang ini menjadi beban yang harus dipikul. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi pertanyaan adalah ketika kita mendapatkan berbagai macam beban kehidupan kita, entahkah itu masalah ekonomi, entahkah itu masalah kesehatan, entahkah itu masalah dosa kita, entahkah itu masalah tanggung jawab pelayanan kita, bagaimana kita bisa membuat beban yang berat itu kemudian menjadi ringan. Di dalam kondisi dunia yang berdosa ini, ketika beban itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang dapat membawa kepada kebinasaan, Yesus datang ke dunia untuk menawarkan kepada kita, untuk mengundang kita, memberikan pengharapan kepada kita, agar beban kita itu boleh menjadi ringan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30 berisi tentang undangan yang Yesus berikan kepada kita. Dikatakan di sana bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, secara garis besar, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 ini kita bisa bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah undangan untuk datang kepada Yesus dan janji kelegaan yang Yesus berikan. Ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua adalah undangan untuk mengikut Yesus, belajar kepada Yesus dalam pemuritan, dan janji untuk mendapatkan ketenangan. Dan yang ketiga adalah beban ringan disediakan bagi mereka yang mengikuti Yesus. Mari kita bahas satu persatu pelajaran kita pada malam hari ini. Saudara, bagian yang pertama adalah undangan untuk datang kepada Yesus dan janji kelegaan yang tercatat di dalam ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, melalui ayat ini, sejatinya Yesus mengetengahkan kepada kita, Yesus mengatakan kepada kita bahwa hanya melalui Dia sajalah manusia memperoleh pengetahuan akan Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Oh, Yesuslah jalan kepada pengetahuan, pengenalan yang benar akan Allah. Dan ini penting karena Yohanes 17 ayat 3, pengenalan akan Allah menentukan kepada kehidupan yang kekal. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa Yesus tidak membiarkan seorang pun merasa bahwa dirinya tertutup dari kasih dan penjagaannya. Tawaran itu, undangan diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dalam arti kata, tidak seorang pun diizinkan atau disepelekan, dilalaikan untuk mendapatkan kasih dan penjagaannya. Yang penting adalah apakah mereka mau untuk datang kepadanya. Mengapa undangan itu diberikan? Dicatat di dalam Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 352, bahwa ahli Taurat dan guru besar disertai dengan kecermatan mereka kepada bentuk-bentuk upacara agama, merasakan kekurangan bahwa upacara penebusan dosa tidak pernah dapat memuaskan. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, guru-guru waktu itu, mereka ini adalah yang memegang hukum Taurat itu dengan begitu erat. Bahkan bukan hanya Taurat, tetapi salinan turunan-turunan dari kitab Taurat ini juga mereka pegang erat. Tetapi dikatakan di sini bahwa itu tidak membuat mereka dipuaskan untuk masalah dosa mereka. Justru semakin merugi akan perintah-perintah itu, semakin mereka sadari bahwa susah bagi mereka untuk melakukan perintah Tuhan, sehingga semakin mereka ini didapati berdosa. Kemudian alasan yang kedua dikatakan di sini juga bahwa pemungut cukai dan orang berdosa dapat berbuat pura-pura senang dengan hawa nafsu duniawi, tetapi dalam hati mereka ada prasangka dan ketakutan. Jadi bagi pemungut cukai dan orang berdosa, mereka betul mendapatkan kepuasan, kesenangan dalam hal duniawi. Mereka mendapatkan uang, mendapatkan harta, mereka bisa menyalurkan hasratnya, nafsu mereka. Tetapi bagi mereka juga ada perasaan berdosa, perasaan bersalah yang itu menyebabkan ketakutan bagi mereka. Apakah mereka juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Di dalam kondisi seperti inilah dikatakan dalam halaman yang 353, di dalam perkataan ini Kristus berbicara kepada semua manusia, apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua lelah dan berbeban berat, semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggungnya. Beban berat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Saudara, ketika Yesus mengundang kita, satu pertanyaan bagi kita adalah bahwa Yesus
tentunya tahu bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini yang hidup di dunia yang berdosa ini ada banyak beban yang sekiranya itu harus kita tanggung sendiri. Kita tidak akan mampu untuk menanggungnya. Dan Kristus tahu bahwa hanya Dia yang dapat menanggalkan beban itu. Itulah sebabnya bahwa kita diharapkan, diundang untuk menyerahkan beban hidup kita kepadanya. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Dan beban itu yang paling berat yang harus kita pikul adalah beban dosa. Saya tidak tahu apakah ini kita alami dalam kehidupan kita. Apakah dosa menjadi beban yang berat yang kita harus pikul? Ataukah kita cuek dengan masalah dosa ini? Tetapi dosa itu sejatinya adalah beban berat, bahkan yang terberat yang harus kita pikul. Sehingga Yesus anak Allah itu harus datang ke dunia untuk menanggungnya bagi saudara dan juga bagi saya. Dan Dia tahu bahwa sekiranya beban itu harus kita tanggung sendiri, maka kita akan diremukkan karenanya. Dia tahu bahwa beban itu hanya dapat ditanggung oleh Dia. Sebab itu Dia mengundang saudara dan saya menyerahkan beban itu kepadanya. Halaman 353 kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Tentunya kita tahu bahwa ini berbicara tentang bahwa Tuhan menimpakan beban kita kepada Yesus sebagai penanggung dosa kita. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesalahan kita kepadanya, karena Ia menaruh kita di dalam kasih-Nya. Saudara, karena Yesus mengasihi kita, Dia menanggung seluruh beban kita. Bukan hanya beban dosa kita, tetapi dikatakan beban kesukaran dan duka pun ditanggungnya. Itulah sebabnya bahwa jangan hanya kita terkonsep ketika saya punya pergumulan dosa maka saya harus datang kepada Yesus sebagai juru selamat. Tetapi di sini dikatakan bahwa kesukaran apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, atau apapun itu juga, ataupun duka kita dikatakan, Dia siap menanggungnya. Dan kita diharapkan, diundang untuk menyerahkan kepadanya. Kemudian kita lanjutkan di sini dalam halaman yang 353 juga dikatakan, marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkan segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Jadi dikatakan di sini ketika Yesus mengundang kita untuk memberikan, untuk mari datang kepadanya, maka sejatinya Dia mau segala kecemasan, pencobaan kita paparkan, kita serahkan semuanya perkara itu kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah segala kesukaran dan kesulitan di dalam kehidupan kita, apapun itu. Dan dikatakan semakin lemah, semakin tidak berdaya, di situ Tuhan mau kita datang. Karena Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita yang tidak berdaya ini. Namun yang terjadi seringkali adalah bahwa kita tidak mau datang. Kita seolah-olah kita sanggup untuk menanggung semuanya sendiri. Saudara sadari bahwa beban dosa kita, beban masalah kita tidak berdaya menghadapi semuanya. Hanya Yesus yang sanggup. Itulah sebabnya datang kepadanya, serahkan beban kehidupan kita kepadanya, dan izinkan Dia untuk memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Bagian yang kedua dari pembahasan ini adalah undangan untuk mengikut Yesus dalam pemuritan dan janji ketenangan.
Bagian yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-29, undangan untuk belajar kepada Yesus. Untuk memikul kuk yang Yesus pasang, untuk belajar kepadanya agar kita pun mendapatkan ketenangan. Saudara, apa maksud dari kuk? Kuk ini di dalam bahasa Ibrani adalah zukos. Zukos itu seringkali digunakan untuk menggambarkan tentang hukum, baik itu di dalam Judaisme maupun di dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, kuk itu berbicara mengenai alat pelayanan. Saudara, perhatikan seekor lembu. Ketika dikenakan kuk padanya, maka lembu itu siap untuk melayani. Dan kuk ini diperlukan agar lembu itu dapat bekerja dengan baik. Boleh jadi ketika tanpa kuk, maka lembu akan bergerak seenaknya, semaunya sendiri. Tetapi dengan mengenakan kuk, maka lembu dapat diarahkan dan pekerjaannya dapat dijalankan dengan baik. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kepada masing-masing kita kuk pelayanan itu dibebankan. Dan sebagaimana janjinya bahwa kita disuruh memikul kuk ini. Dan kita percaya bahwa kuk itu tidak akan berat, kuk itu akan ringan sebagaimana dalam ayat yang ke-30. Mengenakan kuknya ini juga berarti bahwa kita dipanggil untuk bekerja sama dengan Dia. Kita tahu bahwa yang memanggil kita ke dalam pelayanan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa tanpa Dia kita tidak akan dapat bekerja sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus memanggil pikulah kuk, maka Dia memanggil kita untuk bekerja sama dengan Dia. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Dia mengajak kita bekerja sama untuk melayani. Dan kuk yang mengikat kita kepada pelayanan itu adalah hukum Allah. Mungkin saudara bertanya, bukankah hukum Allah itu satu kuk yang memberatkan kepada kita? Bagi orang-orang Yahudi, kuk itu, hukum Allah itu sesuatu yang memberatkan. Bagi orang-orang Kristen pada zaman sekarang, mereka menganggap bahwa hukum Allah itu sesuatu yang memberatkan. Mereka memandang secara khusus hari Sabat itu hari ke-8. Oleh karena Yesus mati dikuburkan pada hari Sabat itu. Tetapi sesungguhnya bahwa hukum Allah ini bukanlah hukum yang berat bagi kita. Kenapa? Karena Yesus mengajak kita untuk menjalani itu bersama-sama. Dan bagaimana supaya hukum itu tidak memberatkan bagi kita adalah apabila kita merubah mindset kita, memiliki seperti pola pikir yang Yesus miliki. Saudaraku, apakah kita menyadari bahwa hukum yang Tuhan berikan, hukum kasih itu dinyatakan di Eden itu, kemudian diumumkan di Sinai dan ditulis dalam hati di dalam Perjanjian Baru, mengikat manusia kepada kehendak Allah. Bahwa ketika manusia sementara melayani Allah, menjalankan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka yang Tuhan harapkan adalah kita melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Tuhan menetapkan kita kepada kehendak-Nya yang tinggi dan mulia dan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas pelayanan hukum-hukum Tuhan ini bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kasih, dengan kesabaran, dan dengan kebijaksanaan. Kenapa demikian? Kenapa Kristus memanggil kita untuk memikul kuk itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah oleh karena Kristus sendiri telah memikul itu di dalam kemanusiaannya. Kalau kita baca dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Satu ayat yang kemudian menjadi tipologi bagi Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Dikatakan,
Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sudah menanggungkan kepada Dia sendiri kuk itu. Yesus sudah melakukan di dalam dirinya kuk itu, yaitu melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang Tuhan perintahkan untuk menjadi bagian manusia. Itulah sebabnya bahwa Dia mengundang kita untuk memikul kuk itu, karena Dia sudah mengalaminya, dan Dia ingin ketika kita memikul kuk itu, kita akan bersama-sama dengan Dia. Pelayanan itu bukan karena keterpaksaan, pelayanan itu kan didasarkan oleh karena kasih, sebagaimana Yesus melakukan dengan kasih, dan itu akan memberikan kelegaan, ketenangan kepada kita. Di dalam setiap kesukaran, Ia telah menyediakan jalan yang membawa kelegaan. Bapa kita yang di surga mempunyai beribu-ribu jalan yang disediakan untuk kita, yang kita tidak tahu. Mereka yang menerima prinsip pelayanan dan menghormati Allah akan mendapati kesukaran itu lenyap dan jalan terang terbentang di hadapan kaki mereka. Saudara, janji Tuhan yang indah bahwa bagi mereka yang melayani Tuhan, sekalipun ada berbagai macam kesukaran dalam kehidupan kita, tapi Bapa di surga menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mau datang kepadanya untuk meminta Dia menolong kita menemukan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dalam setiap kesukaran yang ada, meminta pertolongan Tuhan, maka didapati di sini bahwa kesukaran itu lenyap. Terang akan ada di depan kita, dan semua yang kita lakukan betul-betul untuk menghormati Allah kita. Kemudian bagian yang kedua dari ayat yang ke-29 ini adalah belajarlah kepadaku. Saudaraku, kata belajarlah kepadaku ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk masuk ke sekolah Kristus. Kenapa demikian? Kenapa hal ini penting? Karena boleh jadi selama kehidupan kita di dunia ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita semuanya belajar dari sekolah setan. Sifat amarah, sifat iri, sifat dengki, sifat benci satu dengan yang lain, itu bukan berasal dari sekolah Tuhan. Sifat sombong, sifat tinggi hati, itu bukan berasal dari sekolah Tuhan. Di dalam pelayanan yang kita lakukan, Tuhan mengundang kita belajar kepadanya. Tuhan mengundang kita untuk memasuki sekolah Kristus. Di dalam sekolah Kristus ini, kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Kita akan belajar tentang kerendahan hati. Kenapa? Sebagaimana diungkapkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kita baca ayat selanjutnya, yang dalam kondisi sebagai Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus memiliki kerendahan hati. Ketika kita belajar dari sekolah Kristus, maka kerendahan hati itu kita dapat pelajari dari Dia. Banyak orang berkata susah untuk memiliki kerendahan hati. Tetapi ketika kita mau belajar dari sekolah Kristus, saya percaya bahwa kerendahan hati akan kita miliki. Semakin dalam kita mengenal Yesus, semakin lama kita belajar dari Kristus, mengenal tabiatnya, maka kita pun akan disucikan. Kehidupan kita akan diubahkan serupa dengan tabiat Kristus, dan kerendahan hati akan menjadi bagian di dalam pikiran kita. Dan jiwa harus dilepaskan dari semua perkara yang menentang kesetiaan kepada Allah. Ketika kita belajar dari Kristus, kita akan dapat belajar bagaimana Yesus melakukan kehendak Bapanya, bagaimana Dia setia melakukan kehendak Bapanya, bagaimana makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Sekolah Kristus
menolong kita agar kita boleh setia melakukan kehendak Bapa. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa banyak umat-umat Tuhan, pengikut Tuhan, yang kemudian seringkali khawatir dan susah hatinya? Kenapa ini masih terjadi? Saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Dikatakan di sini bahwa mereka takut berharap kepada Allah. Seringkali kita ini walaupun sebagai umat Tuhan, ketika disuruh untuk berdoa, kita malu berdoa kepada Tuhan. Kita malu harus meminta kepada Tuhan. Padahal di beberapa pembahasan yang lain dikatakan bahwa Tuhan rindu untuk membukakan berkat-berkat, pintu berkat di surga untuk manusia. Tetapi betapa sedikitnya manusia itu meminta kepadanya. Jadi dalam arti kata bahwa sesungguhnya kita nggak perlu takut. Tapi inilah masalahnya. Manusia takut berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bahwa manusia tidak berani mengadakan penyerahan kepada Allah, serta takut akibat dari penyerahan itu. Ya. Ketika dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan, takutnya adalah konsekuensi dari penyerahan itu akan mendapatkan jawaban Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan seringkali kita takut. Contohnya, kita berdoa untuk kesembuhan, tapi ketika kita berserah yang terjadi kematian, maka itu seringkali menjadi ketakutan. Dan itu sebabnya bahwa orang susah untuk mau berserah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kasih akan diri sendirilah yang menyebabkan kita mengalami kegelisahan. Jadi kenapa kita takut? Kenapa kita gelisah? Karena kita masih mencintai Dia. Tapi sebaliknya ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, diri ini akan ditinggalkan. Kita akan berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tidak ada ketakutan, kegelisahan. Yang ada adalah ketenangan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kita perlu belajar kepada Kristus. Kita perlu menjadi murid Yesus. Ketika kita sudah menjadi murid Yesus, maka dikatakan di sini bahwa pikiran yang sama yang ada pada Yesus hendaknya menjadi pikiran kita. Jadi pikiran yang Yesus miliki itu menjadi pikiran kita. Karena Yesus lemah lembut, kita menjadi lemah lembut. Karena Yesus rendah hati, kita menjadi rendah hati. Karena Yesus penuh dengan kasih, kita menjadi orang yang mengasihi. Kemudian katakan juga, jika kita ingin di tempat yang paling tinggi, kita harus ingin duduk di kaki Yesus. Ketika kita mau dihormati oleh orang, kita harus makin banyak mengambil waktu untuk duduk dekat kaki Yesus. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain duduk dekat kaki Yesus. Kemudian, ketika kita mau belajar di sekolah Kristus, kita dibenamkan dalam kehendak Bapa. Kita menggunakan pemberian Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka beban hidup kita juga menjadi ringan. Saudaraku, ketika kita dalam kondisi kesusahan, tapi kita masih dapat berbuat kasih kebaikan kepada orang lain. Ketika saya punya masalah, tetapi saya masih bisa mendoakan masalah orang lain, maka saya akan merasakan bahwa beban saya akan lebih ringan. Dan itu mendatangkan sukacita bagi saya. Dengan belajar dalam sekolah Kristus, akan menjadikan kita berjalan di dalam rombongan Kristus, dan melalui semuanya hati kita menjadi sentosa. Dengan berjalan bersama dengan Kristus, ketenangan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya, akan mendapat damai dan ketenangan. Apabila kita menerima perkataan Kristus, menyerahkan jiwa kita ke dalam tangannya, maka hidup kita akan menurut akan perintahnya, dan ketenangan akan kita dapatkan. Pelayanan kita bukan dengan kekuatan kita, tapi semuanya adalah oleh karena kasih. Sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga,
yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Ketenangan yang kita dapatkan ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita setia kepadanya, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera daripadanya. Saudara yang terkasih, boleh jadi kehidupan kita tampak khusyuk, tetapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Sang Khalik, ia akan membawa pola hidup dan tabiat yang akan memuliakan namanya. Datanglah kepada sekolah Kristus ini, dan mari kita sambut undangannya dengan belajar kepadanya. Dengan demikian kita akan memulai kehidupan kekal itu, karena surga itu adalah sebuah pendekatan yang tiada henti kepada Allah melalui Kristus. Dan semakin lama kita berada di dalam surga bahagia, semakin lama kita berhubungan dengan Tuhan, maka semakin besar kemuliaan itu akan dibukakan bagi kita. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin besarlah kebahagiaan akan kita dapatkan. Jika kita berjalan dalam Kristus, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita dipenuhi dengan kasih-Nya, dan kita akan dipuaskan dengan kehadirannya di dalam kehidupan masing-masing kita. Bagian yang ketiga, yang terakhir adalah beban ringan bagi mereka yang mengikuti Yesus. Dikatakan dalam ayat 30 ini bahwa kup yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan miliki itu enak, dan bebannya ringan. Dan itulah yang dijanjikan kepada kita. Bila mana kita menempatkan diri kita kepada tangan Tuhan, menanggalkan beban pergumulan dosa, beban masalah, beban pelayanan kita kepada Tuhan, maka janji yang Tuhan berikan adalah bahwa kuknya enak dan bebannya ringan. Kenapa? Karena ketika kita menjalani kehidupan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari, bukan oleh karena beban itu, tetapi kita melakukan semuanya karena kasih. Dan bukankah kasih itu membuat segala yang kita lakukan menjadi mudah? Ketika kami punya anak baru dilahirkan di Gresik, sementara pelayanan kami wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Selepas pelayanan pada malam minggu, jam 11 malam, saya berangkat menuju ke Gresik. Saya rindu untuk ketemu dengan anak dan istri saya. Di waktu-waktu sebelumnya ketika saya masih belum memiliki anak, maka itu menjadi perjalanan yang sangat berat, sangat melelahkan, dan sangat mengantuk. Tetapi jam berapapun saya pulang, sehabis pelayanan pada malam minggu itu, mata saya terbuka. Kenapa? Karena perjalanan yang saya lakukan untuk menjemput kekasih saya. Karena kasih itulah, maka perjalanan yang melelahkan tidak mempengaruhi hidup saya. Justru saya semakin dikuatkan, semakin sehat untuk dapat bertemu dengan kekasih saya. Saudara terkasih, ketika kita melakukan penurutan kepada Tuhan didasarkan kasih kita kepadanya, maka hukumnya bukan menjadi hal yang berat bagi kita. Tetapi ketika kita terpaksa melakukannya, maka itu menjadi hal yang berat bagi kita. Malam hari ini, ketika Yesus mengundang kita, Dia tahu bahwa kita punya banyak beban berat di dalam kehidupan kita. Boleh jadi itu adalah masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau masalah apapun. Boleh jadi itu juga adalah masalah beban dosa kita. Boleh jadi itu adalah masalah beban pelayanan kita. Kalau kita mau datang kepada-Nya, memenuhi undangannya, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita belajar kepadanya, mau belajar akan sifat dan tabiatnya, maka kita akan belajar bahwa penurutan kita kepada hukum Tuhan bukan didasarkan kepada kekuatan kita, tetapi didasarkan kepada kasih. Maka itu akan meringankan segala jalan pergumulan kita.
yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah, maukah kita memenuhi undangan Tuhan? Maukah kita menyerahkan seluruh beban kita kepadanya? Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan membuat beban kita menjadi ringan. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami pelajari malam hari ini. Terima kasih untuk undangan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk kami boleh datang memenuhi undangan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh menyerahkan seluruh beban hidup kami. Entahkah itu masalah ekonomi, kesehatan kami, masalah dosa kami, masalah beban pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Dan hanya di dalam Tuhan beban kehidupan kami akan menjadi ringan. Terima kasih untuk janji-Mu. Malam hari ini kami serahkan seluruh beban kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan akan memberikan kelegaan, ketenangan, keringanan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah berkat dari surga menjadi bagian masing-masing kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.